Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Arifyunar Ardiansyah. Di sini akan melakukan presentasi terkait Robert Street Improvement dalam mata kuliah rekayasa nilai. Nah, yang pertama kita bahas adalah latar belakang. Untuk Robert Street adalah jalan raya di bawah pengelolaan MNDOT, yaitu Minnesota Department of Transportation. Robert Street memiliki 5 lajur tanpa tempat parkir di tepi jalan dari Mendoza Road hingga Butler Avenue, dan memiliki 3 lajur dari Butler Avenue hingga Annapolis Street yang memiliki tempat parkir pada setiap tepi jalannya. Lalu untuk panjang total dari Robert Street diperkirakan mencapai 3,8 km dengan rata-rata lalu lintas harian 21.000 kendaraan yang melintas pada bagian jalan yang memiliki 5 lajur dan 16.000 kendaraan pada bagian jalan yang memiliki 3 lajur. Permasalahan dari Robert Street sendiri adalah adanya pengemudi yang melakukan belok secara ilegal, adanya trotoar yang rusak, adanya perkerasaan jalan yang retak, lalu banyaknya persimpangan pada jalan tersebut dan pejalan kaki atau penyandang disabilitas yang ada pada jalan tersebut. Selanjutnya kita masuk pada proses value engineering. Jadi proses value engineering sendiri atau rekayasa nilai adalah proses atau rangkaian tahapan sistematis menggunakan suatu tim atau kelompok untuk meningkatkan nilai dari suatu proyek melalui analisis fungsinya. Proses value engineering sendiri menggabungkan semaksimal mungkin nilai desain, konstruksi, pemeliharaan, kontraktor, pemangku kepentingan lainnya, dan publik. Lalu value engineering memiliki beberapa tahapan, yaitu pra-workshop, workshop, dan post-workshop. Berikut disajikan diagram alir pelaksanaan value engineering. Yang stage pertama itu ada pre-workshop, berisikan tahapan pre-study activities. Lalu selanjutnya ada workshop atau job plan. Di sini terisi dari beberapa fase, diantaranya fase informasi, fase analisis fungsi, fase spekulasi, fase evaluasi. Lalu dari dari 4 fase tersebut akan dihasilkan suatu ide atau beberapa gagasan yang selanjutnya dilakukan pengembangan untuk dipresentasikan. Untuk presentasinya sendiri, tidak semua ide nantinya dapat diimplementasikan, maka dari itu beberapa ide yang dapat diimplementasikan akan masuk dalam proses implementation dan selanjutnya ke post-study activities. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan umum proyek. Yang pertama, estimasi anggaran yang terjadi pada proyek tersebut. Jadi, anggaran suatu proyek ditentukan dengan memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan proyek, baik material, bahan, hingga resiko atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Perkiraan biaya tidak selalu mencerminkan 60% dari design review. Tim value engineering menentukan estimasi anggaran yang diperlukan sebagai berikut. Di sini dapat dilihat bahwa kategori yang memiliki anggaran terbesar adalah kategori pembuatan badan jalan beserta perkerasan-perkerasannya itu 24,9%, lalu streetscape sebesar 24,6% dengan nilai total untuk roadway sendiri 4,09 juta dolar. Untuk streetscape sendiri memiliki nilai sebesar 4,06 juta dolar. Lalu dilanjutkan oleh kategori-kategori lainnya dengan total biaya konstruksi sebesar 16,47 juta dolar. Berikut disajikan cost worth model atau bagaimana persentase tiap pekerjaan yang terjadi pada konstruksi, namun disajikannya tidak dalam tabel tapi dalam diagram seperti ini. Diagram di atas membagi beberapa sub pekerjaan berdasarkan persentase biaya yang diperlukan pada pelaksanaannya. Dapat dilihat bahwa pekerjaan streetscape dan roadway lebih besar 50% dari total keseluruhan anggaran yang diperlukan.
Selanjutnya kita masuk pada diagram alir pelaksanaan value engineering. Pada diagram alir tersebut, pada proyek ini value engineering dilaksanakan pada studi kelayakan hingga tender atau kontrak. Jika dilanjutkan hingga serah terima disebut value management, dan jika dimulai pada saat konstruksi disebut value analysis. Pada proyek robust improvement, sistem penggunaan diaplikasikan adalah sejak awal perencanaan proyek hingga proyeknya nanti dilelang, seperti yang saya jelaskan tadi. Pada slide ini diperoleh atribut matriks dan matriks performa. Atribut performa adalah suatu proses pengidentifikasian performa dari suatu proyek. Atribut performa dapat merepresentasikan aspek dari kecakupan proyek, yaitu jadwal dan beberapa nilai potensial yang dilakukan untuk value engineering. Atribut performa kemudian disajikan dalam bentuk matriks yang digunakan untuk mendefinisikan kepentingan atribut performa individual pada proyek. Atribut-atribut ini dibandingkan secara berpasangan dengan mindset mana yang lebih penting bagi tujuan proyek. Misal di sini adalah mainline operation dibandingkan dengan mainline operation sendiri, lalu dibandingkan dengan local operation, maintainability, lebih penting mana? Jika lebih penting mainline operation itu dianggap A, jika lebih penting mainline operation pada matriks di sini maka dinilai A semua. Jika lebih penting misal construction impact, pada matriks ini seharusnya diisi nilai C, seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada analisis fungsi. Analisis fungsi bertujuan agar nantinya jalan setelah direkonstruksi akan memiliki fungsi yang lebih baik atau sama dengan fungsi sebelumnya. Beberapa fungsi yang telah diidentifikasi adalah mengurangi konflik, mengurangi kecelakaan, mengurangi persimpangan, meningkatkan mobilitas, mengurangi biaya pemeliharaan, dan meningkatkan perekonomian yang ada pada kota tersebut. Lalu mengidentifikasi fungsi yang sama akan menghasilkan alternatif untuk mencapai fungsi dengan biaya yang lebih rendah sesuai dengan prinsip dari value engineering. Berikut disajikan diagram FAST. Diagram FAST memiliki kepanjangan Function Analysis System Technique. Dapat dilihat untuk fungsi pada sebelah kiri ini adalah fungsi dengan tingkat tertinggi, lalu selanjutnya ada fungsi dasar atau fungsi utama, dilanjutkan untuk fungsi-fungsi yang sekunder atau fungsi yang terjadi secara bersamaan, dan lain-lain. Untuk fungsi utama di sini adalah untuk mereduksi konflik dan meningkatkan mobilitas. Selanjutnya kita masuk pada proses spekulasi. Proses spekulasi adalah proses brainstorming yang dilakukan oleh tim VE. Proses brainstorming bertujuan agar terkumpul ide-ide yang dapat digunakan yang nantinya dapat direkomendasikan. Ide-ide yang dikumpulkan tidak boleh menyimpang jauh dari fungsi yang ada. Berikut salah satu contoh hasil brainstorming dari salah satu fungsi yang sudah ditentukan. Di sini fungsi yang ditentukan atau fungsi awalnya adalah untuk meningkatkan konstruktabilitas. Di sini misal ada menutup sisi jalan ketika dilaksanakannya konstruksi, lalu memberikan staging area untuk kontraktor, lalu menggunakan atau memisah utilitas atau merelokasi utilitas yang ada. Untuk selanjutnya kita masuk pada sesi evaluasi. Pada evaluasi sendiri dapat diartikan sebagai berikut. Evaluasi adalah hal yang dilakukan untuk mengeliminasi hasil ide-ide yang didapatkan setelah dilakukannya analisis fungsi. Hal ini dilakukan agar proyek yang dilaksanakan tidak berbelok dari prioritas tujuan utama proyek tersebut. Evaluasi juga bertujuan untuk mengerucutkan ide yang dimiliki oleh tim VE. Setelah diberlakukan, masing-masing ide akan diberi rating. Rating memiliki skala 0 sampai 5. 0 itu memiliki kesalahan fatal, tidak dapat diterapkan sama sekali. 1 terdapat pengurangan nilai, 2 pengurangan nilai minor, 3 berpotensi sedang, 4 berpotensi tinggi sangat untuk diterapkan, lalu 5 berpotensi sangat tinggi untuk diterapkan. Berikut disajikan gambar
terkait dengan pemberian rating, contohnya pada eliminate temporary barrier atau pelepasan penghalang sementara ya. Jadi di sini diberi rating 4. Kenapa diberi rating 4? Karena kelebihan atau advantage yang dimiliki lebih signifikan dibanding kerugiannya. Kerugiannya di sini sendiri hanya menyebabkan konflik antara pekerja yang ada di site proyek dan lalu lintas yang berlangsung. Contohnya seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada tahap rekomendasi. Rekomendasi dapat dilakukan setelah mengetahui hasil dari evaluasi yang telah dilakukan. Rekomendasi berisi ide-ide yang lolos dari eliminasi saat proses evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa rekomendasi dalam proyek ini akan memberikan dampak keuntungan bagi proyek. Beberapa rekomendasi yang ada pada proyek Robert Street Improvement diantaranya adalah menggunakan traffic barrels atau penghalang berupa barrel, lalu melakukan pertemuan mingguan, lalu merelokasi utilitas, ada mitigasi, dan konstruksi inovatif. Selanjutnya adalah asesmen performa. Asesmen performa dilakukan untuk mengetahui perubahan performa serta perubahan biaya yang terjadi. Perubahan performa didasarkan pada dampak keseluruhan terhadap proyek. Berikut adalah asesmen performa yang dilakukan. Yang pertama, mengeliminasi temporary barrier. Ini performance-nya P-nya 543. Perubahan performanya 90%. Cost-nya 15,1 juta dolar. Dengan perubahan biaya di sini mencapai 1%. Terus pada kolom value improvement mencapai 10%. Begitu juga dapat dilihat dengan hal-hal lainnya, misal inovatif konstruksi atau konstruksi inovatif. Pada performance-nya memiliki skor 557 dengan perubahan performa 11%. Untuk perubahan cost sendiri 0%, berarti cost awal dan cost akhir itu tidak ada perbedaan dengan value index dan value improvement seperti yang terlampir. Selanjutnya kita masuk ke pemaparan rekomendasi. Setelah dilakukannya tahap-tahap seperti evaluasi, memberi rating, maka dilakukan pemaparan rekomendasi. Rekomendasi yang pertama tadi menggunakan traffic barrels, lalu melakukan bisnis mingguan, lalu merelokasi utilitas, lalu risk mitigation, terus yang terakhir ada konstruksi inovatif. Ini keempat hal ini nanti dinilai berdasarkan keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama menggunakan traffic barrels. Rekomendasi yang pertama adalah menggunakan traffic barrel. Traffic barrel adalah pengganti salah satu median yang digunakan pada jalan. Keuntungannya mengurangi biaya, mengurangi waktu konstruksi, mempermudah perpindahan lalu lintas, dan lebih mudah untuk diatur atau dijustifikasi, tidak memerlukan alat berat. Selanjutnya kita masuk pada fase persetujuan, yaitu ide-ide atau gagasan apa saja yang akhirnya disetujui. Di sini disajikan tabel-tabel terkait rekomendasi yang disetujui. Yang pertama ada penggunaan traffic barrels. Di sini disetujui, lalu rapat mingguan disetujui, lalu merelokasi utilities itu disetujui, namun untuk kedepannya tidak dapat diterapkan secara langsung. Lalu risk mitigation ini di reject atau ditolak. Lalu konstruksi inovatif itu disetujui juga. Lalu di sini yang memiliki cost saving atau penghematan hanya penggunaan traffic barrels, yaitu sebesar 0,2 juta dolar, sehingga dapat dilihat pada bagian bawah ini yang disetujui berjumlah 4 dan total biaya yang dapat direduksi hanya sebesar 0,2 juta dolar saja.
Selanjutnya kita masuk pada bagian akhir, yaitu bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah lokasi proyek adalah Robert Street yang berada dalam pengelolaan MNDOT. Lalu value engineering dilakukan dari awal perencanaan hingga nantinya dilaksanakannya tender atau kontrak. Studi value engineering dimulai pada tanggal 10 September 2013 hingga 13 September 2013. Lalu biaya yang disediakan adalah 22 juta US dollar dan biaya estimasi adalah 16,7 juta US dollar. Lalu rekomendasi value engineering yang dilakukan berjumlah 4 buah dengan rincian menggunakan traffic barrels, lalu rapat mingguan kontraktor, merelokasi utilitas, mitigasi risiko, dan konstruksi inovatif. Dan yang disetujui berjumlah 4 buah juga. Di sini ada menggunakan traffic barrels dengan perubahan performa 3%, rapat mingguan dengan perubahan performa 3%, yang traffic barrels tadi 9%, lalu untuk merelokasi utilitas dengan perubahan performa 11%, konstruksi inovatif dengan perubahan performa 11%, lalu pengurangan dan penghematan biaya yang dapat dilakukan adalah sebesar 0,2 juta US dollar dan pengurangan waktu konstruksi selama 6 bulan. Sekian pemaparan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.